Oh, semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Fitnah. Mungkin tidak sedikit dari kita yang pernah terkena fitnah, pernah terkena tuduhan, berita yang tidak benar, sehingga itu membebani jiwa dan raga kita, akhirnya kita stres, ada yang depresi, bahkan ada yang menghilangkan nyawa atau hilang nyawanya karena fitnah atau tuduhan. Sangat banyak, sangat banyak. Kita lihat di sosial media, banyak orang celaka gara-gara kena fitnah, berita yang tidak benar. Contoh seperti di sosial media pernah rame, ada seorang pemuda duduk di atas motor menunggu seseorang. Lalu tiba-tiba ada anak kecil jatuh di dekat motornya. Lalu orang-orang teriak bahwasanya pemuda itu yang menabrak anak kecil itu. Padahal anak kecil itu jatuh dengan sendirinya. Tapi akhirnya orang tuanya memperparah, motornya dirusak, dijatuhkan, dan ketika dilihat CCTV, ternyata bocahnya itu jatuh sendiri. Coba bayangkan. Pemudanya itu kena fitnah, kena tuduhan, rugi reputasi, rugi motor rusak, rugi uang periksa ke rumah sakit untuk si anak, dan orang tua yang memfitnah atau orang tuanya anak cuma hanya minta maaf dan melakukan pembenaran. Kita lihat di sosial media seperti itu. Dan anehnya, seseorang yang seharusnya menjadi penengah malah memperkeruh keadaan, seakan-akan mengintimidasi. Nah, buka saja sosmed. Kita punya kota kan, cari saja. Ada kita punya kota, cari saja. Jika tidak percaya. Jadi fitnah ini bahaya. Fitnah sangat bahaya. Tuduhan sangat bahaya. Bisa membuat seseorang tuh celaka hanya gara-gara sebuah berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar bisa membuat orang celaka, stres, depresi. Banyak seperti itu. Nah, lalu yang saya pelajari dari kehidupan saya, kita itu diharuskan untuk menghindari perbuatan yang bisa mendatangkan fitnah atau tuduhan sekalipun kita benar. Contoh, saya pernah membaca tulisan di sebuah foto. Nah, di sosial media itu ada foto, dalamnya ada gambar, ada tulisan. Jadi konten itu mengatakan bahwa ada seorang pemuda, dia bekerja sebagai pengantar makanan, nah seperti ekspedisi makanan. Dia memesankan makanan lalu diantar ke rumah. Lalu tiba-tiba ada anak orang yang dihormati di situ memesan makanan kepadanya. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan tidak lama setelah itu, perempuan itu hamil. Nah, orang-orang menyangka yang menghamili itu adalah si tukang antar makanan itu. Karena dia malam-malam mengantar makanan ke tempat perempuan atau anak perempuan dari orang yang dihormati. Akhirnya laki-laki itu dipaksa untuk menikahi sang anak, dan anak perempuannya diam saja, tidak berani menceritakan yang sebenarnya. Itu bahaya, bahaya fitnah, bahaya tuduhan. Ayo, bagaimana jika cerita itu terjadi kepada kita? Misalnya kita bekerja sebagai pengantar barang. Kita mengantarkan barang ke rumah seseorang yang kebetulan saat itu adalah anak gadis dan dia sendirian di rumah. Kita hanya sekedar mengantar barang, tapi tetangga melihat kita malam-malam mengantar barang kepadanya.
Tidak lama setelah itu anak gadis sudah hamil, maka kita yang kena tuduh. Coba bayangkan bagaimana. Untung itu hanya ada di cerita. Bagaimana jika kita yang kena itu? Nah, jadi banyak orang yang stres, bahkan depresi, bahkan celaka hanya gara-gara fitnah atau tuduhan yang tidak benar. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu Anda korban fitnah, korban tuduhan, kita berbagi cerita. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Selamat